Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang ingatan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ninis Dianingsih, NIM 20070160077 sebagai moderator. Lalu Muhammad Rasik Irfan, NIM 20070160090 sebagai pemateri. Muhammad Rizal Gibran, NIM 20070160087 sebagai pemateri. Miftahul Jannah, NIM 20070160078 sebagai pemateri. Dan Nadia Devi Septiana, NIM 20070160061 sebagai pemateri. Pengertian memori tercakup dalam 3 tahap atau proses, yaitu encoding, menyimpan, dan mengingat. Fungsi memori. Yang pertama, encoding atau memasukkan informasi. Merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat, kemudian dirubah menjadi sifat memori organisme. Proses penyimpanan cukup lama agar mampu tersimpan dengan baik dan tidak mudah hilang. Yang kedua, storage atau menyimpan merupakan proses penyimpanan data atau informasi yang didapat dengan membentuk jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali, yang disebut dengan trace memory. Yang ketiga, retrieval atau mengeluarkan kembali, menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan. Proses ini berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak. Menurut Heimberg, tahun 2006, jika dilihat dari proses atau tahapan penyimpanan, maka memori dapat dibagi menjadi tahap pengabaian informasi. Sebagian besar stimulasi yang diterima oleh alat indera hanya mampir sedetik saja dan selanjutnya lenyap lagi. Tahap memori jangka pendek. Memori ini terpilih untuk disimpan karena individu memberikan perhatian padanya. Ketertarikan, kegelisahan, atau kegembiraanlah yang membedakannya. Tahap memori jangka panjang. Memori yang ada dalam memori jangka pendek selanjutnya akan disimpan dalam memori jangka panjang jika dilakukan pengulangan. Memori jangka pendek disebut juga immediate memory dan short-term memory. Merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Informasi dalam memori ini bertahan hanya beberapa detik. Contohnya menghafalkan nomor telepon, nomor plat motor. Setelah kita berhasil menghafalkan nomor tersebut dan menggunakannya, maka informasi tersebut cenderung dilupakan atau hilang. Kapasitas memori jangka pendek berkisar antara 2-7 digit. Memori sensoris, ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera, merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Contohnya, ketika Anda melihat ratusan hal ketika berjalan selama beberapa menit, meskipun perhatian tertuju oleh sesuatu yang Anda lihat, itu segera terlupakan oleh sesuatu yang lain yang menarik perhatian Anda di antara sekian banyak yang ditangkap oleh indera penglihatan. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang atau long-term memory merupakan kemampuan untuk menyimpan informasi cenderung menetap atau permanen. Informasi dalam memori ini dapat bertahan dalam beberapa bulan, tahun, bahkan seumur hidup. Contohnya adalah 1. Informasi yang berhubungan dengan keselamatan hidup. 2. Informasi yang berhubungan dengan membangkitkan emosi. 3. Informasi yang masuk akal dan berarti. Faktor-faktor yang mempengaruhi lupa. 3 teori, lupa terjadi karena waktu, lama tidak dimunculkan. Interferensi teori, informasi yang disimpan saling bercampur atau tumpang tindih. Motivate forgetting, informasi yang ada diharapkan untuk dilupakan. Sebab fisik, kecelakaan, amnesia, usia.
Sebab psikis, stres, depresi, psikotik. Meningkatkan kapasitas memori. Mengorganisasikan dalam kelompok tertentu. Menggolongkan tiap digit dalam menghafal nomor HP. Metode mnemonik. Mejikui Biniu, mau jadi koboi harus bisa naik unta. Metode Loci. Mengasosiasikan dengan benda yang familiar. Membuat penekanan tertentu. Digarisbawahi, dibaca keras, sambil dipraktekkan. Selanjutnya, mengembalikan ingatan yang tersimpan. Recall, yaitu proses mengingat kembali informasi dari masa lalu tanpa petunjuk yang ada pada organisme. Misalnya, mengingat nama orang yang saat itu tidak berada di depannya. Recognize, yaitu proses mengenali informasi yang pernah disimpan melalui petunjuk, seperti jejak-jejak pada ingatan organisme. Proses ini bisa berlangsung dengan cepat atau berjalan beberapa saat. Redintegratif, yaitu proses mengingat tentang suatu kompleks cerita yang panjang. Proses ini yang memberikan respon pada manusia dapat menceritakan suatu kejadian dengan runtut. Selanjutnya, berpikir. Para ahli mendefinisikan berpikir sebagai suatu proses mental yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Solso menyatakan bahwa berpikir merupakan suatu proses yang menghasilkan representasi mental yang baru melalui transformasi informasi yang melibatkan interaksi yang kompleks antar berbagai proses mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, imajinasi, dan pemecahan masalah. Adapun menurut Mayer, berpikir meliputi 3 komponen pokok, yakni berpikir merupakan aktivitas kognitif, berpikir merupakan proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif, dan juga berpikir diarahkan dan kemudian menghasilkan perbuatan yang memecahkan suatu masalah. Guilford melihat kreativitas sebagai suatu kemampuan berpikir divergen, yang merupakan kemampuan berpikir yang menyebar, yang melihat stimulus dari berbagai sudut pandang. Orang kreatif dapat memandang suatu barang dapat diciptakan menjadi berbagai fungsi, misalnya pena atau pensil yang dapat digunakan sebagai penggaris, sebagai alat garuk-garuk, sebagai alat penunjuk, kemudian untuk mengambil barang di lubang, dan fungsi lainnya yang tidak biasa dilakukan oleh orang. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya apabila ada pertanyaan, bisa ditulis melalui WA Group. Terima kasih.